Terungkap sudah motif dari peristiwa tragis seorang perempuan pelajar SMP berumur 12 tahun inisial ANF yang tewas usai ditantang minum jamu oleh RK 19 tahun yang tak lain kakak ipar perempuannya sendiri. Ternyata RK sudah meracuni ANF dengan bahan berbahaya yaitu racun ikan atau putas yang dicampur air hingga menyerupai jamu. RK nekat meracuni ANF hingga ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang dilatar belakangi sakit hati karena korban dan keluarganya sering mengolok-olok atau mengatakan ucapan yang tidak baik kepada anaknya yang masih balita. Dijelaskan Kombes Pol Haryo, motif jengkel inilah yang memicu terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan tersangka. Tersangka membeli racun ikan atau putas yang mengandung potasium secara online. Kemudian tersangka mencampur putas tersebut dengan air, lalu mengiming-imingi korban untuk minum air itu yang dibilang adalah jamu. Jika tidak mabuk atau muntah, maka korban akan diberikan imbalan uang sebesar 300.000. Pada niat awalnya tersangka masih kata Haryo, hanya ingin mengerjai korban, akan tetapi yang terjadi di luar dugaan. Setelah meminum air putas tersebut yang dibilang jamu dengan iming-iming uang, korban mengalami gangguan pernafasan dan sekujur tubuhnya kaku. Seketika itu korban merasa mual dan menuju ke kamar mandi. Lalu saat di kamar mandi korban terjatuh dan baru dilihat oleh tersangka. Korban meninggal dunia usai beberapa jam berada di kamar mandi. Melihat korban sudah tak bernyawa, guna menutupi perbuatannya, tersangka menyembunyikan jenazah korban di belakang lemari pakaian. Kemudian tak lama dari peristiwa tersebut, ibu kandung korban yang merupakan kakak kandung dari suami tersangka datang ke rumah setelah mengikuti pengajian tak jauh dari rumah mereka. Sesampai di rumah, ibu korban tidak melihat anaknya yang lalu menanyakan kepada tersangka RK di mana keberadaan korban. Saat itu RK bilang tidak tahu, lalu ibu korban mencari keberadaan anaknya di luar rumah. Beberapa jam mencari, ternyata tersangka sudah pergi meninggalkan rumah. Kemudian ibu korban mendapatkan kabar dari keluarganya yang lain yang mendapat kiriman WhatsApp dari tersangka yang mengatakan bahwa korban berada di belakang lemari pakaian. Ketika korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, pihak keluarga langsung membawanya ke rumah sakit Bari Palembang, lalu dirujuk ke RS Bayangkara untuk dilakukan visum dan otopsi. Dari hasil visum dan otopsi pihak Rumah Sakit Bayangkara, dokter menemukan kandungan bahan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh korban. Mendapati peristiwa tersebut, pihaknya langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka RK. Untuk barang bukti yang diamankan yakni 3 unit handphone, 1 buah botol mineral bekas air campuran putas, 1 helai baju kaos lengan pendek warna pink, 1 helai celana pendek warna pink, 1 helai pakaian dalam warna pink, 1 helai celana dalam warna putih, 1 lembar print out bukti pemesanan racun ikan atau putas seberat 250 gram di online shop atas nama tersangka. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 76 CJO pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, kemudian pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Dapat diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dan baik rekan-rekan sekalian, benar kemarin kurang lebih pada hari Rabu kami mendapatkan laporan dari Kapolsek SU1 adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi di daerah lingkungan SU1. Seorang remaja berusia 15 tahun yang notabene sebagai orang yang dicurigai sebagai pelakunya adalah kakak iparnya, saudara Rika. Setelah kami mendatangi
pihak keluarga karena saat itu informasi yang beredar korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara sudah mendapatkan satu pertolongan tindakan yang pertama. Akhirnya kami melakukan secara paralel mendatangi TKP, sebagian mendatangi rumah sakit di mana korban dilakukan semacam tindakan kedokteran. Dan ternyata korban meninggal dunia dengan tidak ada luka-luka yang ada di tubuhnya. Namun kami mencurigai, kami mendapatkan petunjuk barang bukti adanya semacam satu pengakuan dari iparnya, itu kakak ipar perempuannya, yang notabene ada pembicaraan kata-kata yang seolah-olah ada perlombaan untuk meminum jamu. Setelah kami mendalami rekan-rekan sekalian, ternyata peristiwa yang terjadi tersebut murni suatu tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan, di mana korban adalah pihak yang diduga menurut pelaku, yaitu saudari Rika, adalah pihak-pihak yang sering mengompor-ngompori, mengatakan pada dirinya, pada pelaku tentang status anak yang saat ini berusia 3 bulan. Demikian juga dari pihak keluarga hal yang sama. Motif dendam, motif jengkel, inilah yang memicu daripada proses pembunuhan tersebut, di mana korban telah merencanakan, tersangka sudah merencanakan membeli sebuah bahan secara online, ya, dan kami sudah melakukan penyitaan terhadap produk tersebut. Demikian juga kami sudah melakukan penyitaan capturean pemesanan yang ada secara online terhadap sebuah barang racun ikan atau putas. Dari racun yang telah dipesan tersebut, tersangka memberikan iming-iming, lagi dengan modusnya adalah mengiming-imingi untuk meminum. Kalau tidak mabuk nanti akan tidak mutah, ya, akan diberikan imbalan uang kurang lebih 300.000. Memang hati kecilnya tersangka ini ingin mengerjai, tapi ini sedang kita dalami karena harapannya tidak sampai mati, ingin mengerjain karena atas perbuatan tersebut. Namun yang terjadi di luar dugaan, setelah korban meminum yang dibilang jamu tersebut dengan iming-iming uang, ternyata korban saudari Aisyah mengalami gagal pernapasan dan sekejap tubuhnya kaku dan seketika meninggal dunia. Guna menutupi perbuatannya, tersangka ini menyembunyikan korban di belakang lemari. Kemudian ketika orang tua korban, ibunya, mencari tahu, tidak ada di tempat karena korban ini meninggalkan rumah setelah beliau menggelar pengajian di masjid kurang lebih pukul 14.45, dan setelah itu hingga malam tidak ada komunikasi dengan orang tuanya. Yang bersangkutan diindikasikan memang menggunakan baju olahraga, yang baru saja mengikuti kegiatan olahraga setelah pengajian di olahraga, ya. Memang kalau saya melihat luka-lukanya memang izinnya sepak bola. Luka-luka lecetnya itu luka-luka jatuh. Kami pernah mengalami hal yang sama, kalau sepak bola jatuh di rumput itu tergores goresan rumput. Itulah luka yang ada di kaki yang lecet-lecet. Jadi bukan luka karena suatu aksi tindakan kekerasan. Yang pasti hasil otopsi menjelaskan adanya temuan kandungan yang berbahaya dalam tubuhnya, yang pada akhirnya menyebabkan tersangka mengalami gagal pernapasan dan meninggal dunia. Kita sudah melakukan tindakan visum dan otopsi, dan hasilnya sudah kita dapatkan dan sudah kita simpulkan murni yang bersangkutan meninggal dunia akibat mengkonsumsi bahan-bahan yang berbahaya, yaitu racun ikan
Dinda yang bersangkutan korban meninggal. Bapak. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.